Shalom, selamat pagi. Swastiastu. Um, Pertama-tama saya mau menyatakan bahwa starting from 2017 when I prepared, there are two things that I presented. First, the usage of the left brain and the application with different side of body parts, so left and right, and etc. And the second one is the education of cueing for Indonesian. Cueing concept or method of education for the Indonesians to cue correctly, properly, because that will lead to other things. For example, like what will I say today? Because I think it's really important to repeat what I've been interviewed during that period of time. Okay, which is leading to the understanding of right of way. Yeah, ROW, hak jalan, right of way. Itu yang saya rasa perlu sekali digalakkan. Selain budaya antri yang sudah mulai terbangun sekarang, lebih banyak yang mengerti tentang budaya antri. Ya. Sekarang saya akan bicara mengenai right of way. Ya. Topik yang nanti setelah right of way, saya akan bicara mengenai the logic of politeness. Ya. Logika kesopanan. Jadi logika kesopanan misalkan membukakan pintu dan sebagainya. Nah, untuk topik yang kedua ini, right of way, ini sudah pernah saya bahas juga, tapi waktu itu dimasukkan dalam subsistem daripada metode antri ya. Konsep antri karena berhubungan dengan balancing otak, keseimbangan otak. Ya, oke. Sekarang saya akan bicara mengenai right of way ya. Apa itu sebenarnya right of way? Dengan right of way ini nantinya goalnya adalah kenapa ini harus dijelaskan, karena nantinya adalah membantu pihak-pihak yang berwajib, berwenang, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersinergi sehingga mempermudah terjadinya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, terutama dalam konsep transportasi atau perpindahan tempat dari tempat A ke tempat B dan sebagainya. Ya. Jadi right of way ini berguna sekali untuk mengerti sehingga menjauhkan dari segala pertikaian, dari segala kecelakaan di jalan. Ya. Kita harus mengerti dulu right of way. Ya. Apa itu hak jalan? Ya. Saya rasa ini sangat amat penting karena right of way ini adalah salah satu bagian kurikulum daripada saat kita mau mengambil surat izin mengemudi atau driving license di negara-negara maju. Ya. Oke. Kita mulai bahas sekarang langsung saja pada aplikasinya tentang right of way. Ya. Yang pertama, saya akan buat hal very simple dari hal-hal keseharian, tidak memakai filosofi dulu. Saya akan menunjukkan dulu dari hal keseharian. Anda berjalan dari poin A ke poin B. Ada sebuah jalan. Ya. Kita bicara mengenai satu jalur dulu. Satu jalur berarti one way, ya, satu arah. Dari A ke B, dan tidak ada yang berjalan dari B ke A. Semua orang berjalan dari A ke B. Ya. Oke, dari A ke B. Oke, jalan satu jalur. Anggap saja tangan saya ini adalah jalan ya. Kita menuju ke arah utara bersama-sama. Saat kita berjalan menuju arah utara dengan segala macam kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, maka yang terjadi adalah semuanya harusnya, right of way-nya adalah semuanya mengantri. Karena tidak dilihat dari kendaraan apa yang dipakai, tapi berapa orang di dalamnya. Jadi manusianya dimanusiakan ya. Jadi misalkan ada mobil di sini, ada motor di belakangnya, ya harusnya begitu. Satu jalur semua menuju ke arah yang sama. Cuman memang karena motor mempunyai practicality, saat semua sudah mulai memelan atau terjadi suatu kemacetan, motor bisa menyalip dari sisi yang benar ya, menyalip dari kanan. Ataupun kalau dalam keadaan darurat masih ditoleransi untuk menyalip dari kiri. Itu namanya right of way, jalan lurus ya. Jalan satu jalur yang punya right of way, jalan satu semuanya punya right of way menuju tempat yang sama. Yang tidak diizinkan kalau jalan itu satu arah adalah melawan arah ya. Biarpun itu motor atau apapun tidak diizinkan. Kenapa? Karena kalau melawan arah, jalur yang sempit tadi, satu jalur tadi akan mengalami suatu hambatan ya. Maka kalau satu jalur yang harus diperhatikan adalah arah ya, dan posisi antri, di mana semua mengantri gitu ya. Seharusnya, seyogyanya. Kalau terjadi hambatan, barulah boleh menyalip. Ini hak jalan yang benar ya. Terus, kalau ada rumah-rumah di sekitar jalan itu, atau ada suatu persimpangan, ataupun gang, atau tempat keluar kendaraan dari bangunan-bangunan di sekitar jalan itu, maka yang benar adalah menunggu sampai jalan ini kosong pada jarak aman.
Jadi for example, itu sebagai contoh, ada sepeda motor yang mau keluar menuju ke jalan lurus satu ini, maka dia harus melihat ke satu arah itu tersebut, arah kendaraan masuk. Dia harus melihat sampai kosong, kira-kira jarak yang dimaksudkan adalah kurang lebih jarak di mana speed limit atau kecepatan itu dinyatakan. Misalkan speed limitnya adalah 40 km per jam, maka jarak yang benar adalah 1/10 dari speed limit. Kira-kira speed limit di tempat itu berapa? Kalau tengah perkampungan kan 30 sampai maksimum 40 kan ya. Kalau di Indonesia maka dibagi 10 kali 2 gitu. Kalau Anda melihat bahwa itu sekitar 8 sampai 10 meter jarak aman, Anda sebenarnya boleh masuk. Ya, itu punya hak jalan kalau itu kosong. Tapi kalau jaraknya cuma tinggal very close di bawah 8 meter, Anda sebenarnya tidak punya hak jalan, istilahnya begitu. Anda tidak punya hak jalan kalau itu sudah lebih dekat daripada 8 meter, kurang lebih ya. Kan makanya waktu kita menyetir atau bersepeda motor harus menguasai namanya haluan atau mengetahui arah dan jarak ya. Memprediksi arah dan jarak, makanya dikasih garis ya, garis putus-putus, garis lurus untuk mengetahui paling tidak ada ukuran jarak ya, ke kiri, ke kanan maupun ke depan ya. Ada jarak gitu ya. Itulah makanya kita harus mengambil tes ya, mengambil tes mata yang sehat dan sebagainya, harus punya tes dan pelatihan atau di mana harus berlatih untuk bisa mendapatkan SIM kan begitu ya. Jadi harus punya perkiraan jarak yang benar. Nah, jarak yang benar itu adalah sekitar 2 kali lipat dari 1/10 kecepatan, batas kecepatan normal yang bisa dilakukan di jalan tersebut ya. Oke, saya ulangi lagi. Jalan lurus, kalau jalan satu jalur, maka kalau ada kendaraan yang ingin masuk ke jalur tersebut dari mungkin pertokoan atau perumahan di sekitar jalur tersebut, maka dia harus menunggu sampai clear, bebas ya, jalan itu tidak ada kendaraan lain dengan jarak kurang lebih 8 meter ya, di mana perhitungannya adalah bila batas kecepatan di sana adalah 40 km per jam, maka dibagi 10 yaitu 4 dikali 2 ya. Dikalikan 2 yaitu 8 meter adalah jarak yang cukup aman. Kalau saat ada kekosongan kurang lebih 8 meter ya, maka Anda boleh mengambil inisiasi untuk masuk, dan seyogyanya yang berjalan dengan kecepatan sesuai speed limit bisa mengerem dan memberikan kesempatan untuk masuk ya. Ini namanya hak jalan ya. Dan sign apakah diperlukan? Ya, sign adalah bagian sign apa ini yang menunjukkan kiri kanan lampu kendaraan kita, itu membantu sekali atau sebenarnya wajib dinyalakan untuk memberitahu bahwa Anda akan masuk. Ya, paling nggak bisa menyalakan lampu hazard 2 juga boleh. Ya, untuk memasuki supaya bisa dilihat dari sisi kiri dan kanan oleh orang-orang di sekitar ya. Jadi hazard ya. Anda menyatakan bahwa Anda akan memasuki jalur jalan lurus. Ya, oke. Sama dengan demikian untuk keluar dari jalur jalan lurus, maka sebenarnya adalah bila Anda melihat tikungan atau belokan untuk masuk atau tempat parkir yang akan Anda masukin, maka jarak kurang lebih 10 meter, 8 sampai 10 meter yang tadi saya katakan, Anda sudah harus menyalakan sign. Anda sudah menyalakan sign untuk bersiap-siap masuk. Selebih daripada itu dadakan, itu bisa terjadi, tapi semua Allahu alam ya, terserah pada Tuhan. Bila terjadi crash, maka sebenarnya seyogyanya orang yang sudah melakukan itu, melakukan prosedur yang benar, tidak bisa menerima kesalahan sepenuhnya ya. Masih bisa diberikan toleransi ataupun malah dia menjadi yang benar gitu ya. Harus juga dilihat waktu satu jalur biasanya ada trotoar. Nah, sekarang kita bicara mengenai trotoar pada satu jalur ya. Jadi ini sangat kompleks, sangat lengkap. Trotoar pada satu jalur, bila ada trotoar, maka kita harus melihat ke kiri dan ke kanan saat kita mau masuk ke dalam parkiran atau keluar dari dalam jalur parkiran ya. Jadi kalau keluar pun harus lihat kiri kanan. Kenapa? Karena orang boleh berjalan melawan arus ya. Di Indonesia manusia boleh berjalan melawan arus ya kan. Sehingga harus melihat kiri dan kanan waktu mau keluar ataupun waktu masuk, juga harus melihat ke depan dan ke belakang ya. Apakah ada orang atau ada motor yang akan mau menyalip dan sebagainya. Secara garis besar, hak jalan yang terjadi pada waktu itu adalah menunggu sampai clear baru boleh dimasukin mobilnya ya. Jadi kalau ada tukang parkir mobil terlalu jauh sudah di stop, itu menurut saya kurang etis ya, tidak tepat, tidak terlalu tepat ya. Anggap saja jarak harusnya 8 sampai 10 meter, dia masih ngambil jarak sekitar 15 sampai 20 meter kurang lebih ya. Dia menyetop, itu masih masuk akal untuk memberitahukan bahwa akan ada yang stop ya. Tapi kalau sudah kurang dari itu ataupun masih terlalu jauh, itu seyogyanya tidak dilakukan. Kenapa? Karena akan mengganggu atau mendistraksi pengguna jalan yang lain ya. Untuk jalan yang lurus, bila seorang mau masuk atau keluar, hambatan misalkan
masalah utama adalah misalkan ada tukang parkir yang membantu, maka seyogyanya bisa sudah melebihi dari 8 meter jarak, atau sudah terlalu dekat istilahnya, kurang dari 8 meter terhadap kendaraan itu, seyogyanya tidak boleh dia tiba-tiba mengayunkan bendera untuk menyetop kendaraan tersebut. Tidak boleh. Ya. Itu namanya hak jalan. Hak jalan. Sehingga tidak bisa menyetop dengan jarak yang terlalu dekat. Kecuali terjadi kemacetan ya. Kalau ada kemacetan baru bisa. Ya. Tapi kalau jalan ini masih longgar, jalur lurus ke depan masih longgar, dia tidak boleh tiba-tiba menyetop pada jarak yang sangat dekat terhadap parkiran tadi, kendaraan itu. Ya. Tidak boleh itu. Itu namanya kesalahan logika hak jalan ya. Karena hak jalan yang di sini lebih kuat ya. Ya, jadi hak jalan yang mempunyai hak jalan adalah yang sedang berjalan lurus ya. Yang masuk tidak punya hak jalan. Bukan tidak punya hak jalan tapi tidak sekuat hak jalan yang lurus. Nah, itu nanti kita akan belajar menimbang hak jalan. Jadi dari hak jalan kita mengetahui keseimbangan lalu lintas. Mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Oke, sekarang bicara mengenai jalan lurus satu tetap juga, tapi sekarang dengan lampu merah ya. Kalau ada lampu merah, jalan lurus, maka tadi antrinya seperti tadi, kecuali motor mempunyai space yang cukup untuk menyalip, ya kan? Kalau tidak, motor sebenarnya seyogyanya tetap berada di belakang mobil, ya. Kecuali memang semua sudah berhenti dan kita mau menyalip pelan-pelan dari kedua sisi, masih bisa ditoleransi. Itu hak jalan, ya. Yang berikutnya lagi, misalkan ada lampu merah, kita mau masuk belok kanan atau kiri, ataupun melanjutkan perjalanan melewati lampu merah. Maka bila lampu sudah menunjukkan lampu merah dan bila ada kemacetan ada kemacetan di mana sudah mobil paling terakhir sudah masuk ke dalam batas itu, persimpangan ini persimpangan, semua ini sudah penuh, persimpangan di depan, kita masih di bawah persimpangan yang ini, kita seyogyanya menunggu sampai kita bisa masuk dengan pikiran yang baik ya, sampai kita bisa masuk ke persimpangan yang di atasnya. Jadi kita tidak boleh blok di jalan, ya, tidak boleh ngeblok persimpangan itu, ngeblok begini tidak boleh, dengan alasan apapun tidak boleh. Ya, jadi itu maksud saya, karena ini sifatnya hak jalan itu adalah logika atau etika di jalan, maka yang berdasarkan hukum. Maka maksud saya, andai kata Anda ngeblok, andai kata Anda ditabrak, yang nabrak tidak salah, itu maksud saya. Ya, andai kata Anda ditabrak dari samping, karena memang orang itu memang nggak lihat ataupun karena jengkel sama Anda, seyogyanya yang menabrak Anda tidak salah. Gitu ya sebenarnya. Karena apa? Anda sudah diberi kesempatan dengan mata, dengan latihan, bahwa melihat bahwa, oh ini tidak bisa masuk ke depan. Ini terlalu macet di depan, ini persimpangan di sini, Anda sedang berada di bawah sini, di atas sini sudah terlalu macet nih. Dan tidak boleh nyerodong semua sampai yang sini tidak bisa maju, tidak bisa jalan. Karena kalau Anda melakukan itu, Anda disikat dari kanan dan kiri, yang menyikat dari kanan dan kiri tidak salah sebenarnya. Karena mereka punya hak jalan saat lampu hijau mereka. Dan mereka punya hak jalan. Oke? Itu ya logika paling dasar. Saya akan menjelaskan dari satu jalur dan dua jalur dulu, nanti jalur bolak-balik satu-satu ya. Soalnya nanti kalau ada 4 jalur, semuanya memakai logika yang sama sebenarnya. Cuma tinggal dijabarkan dengan logika yang sama, dengan dijabarkan dengan cara yang sedikit berbeda gitu ya. Tapi logikanya dulu dipunyai dulu dari satu jalur. Ya, selalu membayangkan itu adalah satu jalur. Oke? Jadi kalau sekarang mau belok nih, tadi kan sudah lurus, kalau macet ya tidak boleh nyerotong ya kan, tidak boleh memblok jalannya, menyimpang nih. Kalau di perempatan tadi kita mau belok kanan misalkan, ataupun mau belok kiri, sama lihat kiri kanan dulu, penyeberang jalan ada enggak ya, motor yang bakal menyalip ada enggak ya kan. Terus habis gitu kita kasih sign, paling tidak jarak 8 meter itu Anda sudah harus kasih sign sebenarnya. Gitu ya, tadi speed limit dibagi 10 kali 2 gitu. Itu tempat di mana Anda sudah siap sign. Minimum itu ya, minimum. Kalau lebih panjang malah boleh gitu. Cuma kalau terlalu panjang ya malah membingungkan orang. Misalkan 100 meter Anda sudah sign, 200 meter sudah sign, itu kan orang jadi bingung gitu. Apa ini signnya macet atau bagaimana? Ya, jadi itu begitu ya. Oke. Terus yang berikutnya konsistenlah dengan sign Anda. Bila Anda perhatikan, bila Anda melihat signnya sudah ke kanan, TikTok yang terjadi itu kanan, maka Anda harus gerak ke kanan, jangan tiba-tiba Anda gerak ke kiri. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, sekarang Anda akan belok. Apa rumusannya? Bila lampu hijau, tentu saja itu hak jalan Anda untuk belok, ya kan? Belok ke kanan ataupun ke kiri, ya. Belok ke kanan. Tapi kalau ternyata jalan yang menyimpang ini macet, sekali lagi tengah dalam posisi sudah kosong ya. Persimpangan itu sudah kosong, cuma bayangkan ya, sisi kiri macet, sisi kanan macet, Anda dari bawah sini ingin masuk ke kanan situ, ya. Anda boleh nggak masuk di sini sehingga membuntu jalan, maksudnya menyilang begini, sehingga
nantinya kalau hijau, yang sisi sini tidak bisa jalan ke sini, itu tidak boleh. Itulah namanya resiko kemacetan. Anda tidak boleh gitu, kecuali emergency. Maksudnya benar-benar emergency, atau Anda dikawal oleh kepolisian atau apa, nah itu lain cerita. Ya. Tapi kalau Anda sedang, biarpun ini Anda jalur lurus nih, yang harusnya punya hak jalan ya, punya hak jalan besar, tapi Anda tidak boleh tiba-tiba membentang untuk masuk karena lampu Anda sudah hijau, mentang-mentang lampu kita sudah hijau, hak jalan kita sudah penuh. Kita ternyata tidak bisa belok ke kanan, karena di sini ada kemacetan, ya kan? Kita tidak bisa masuk. Nah itu sebenarnya seyogyanya tidak boleh. Hak jalannya di sini. Maksud saya kenapa menggunakan kata seyogyanya, saya ulangi sekali lagi. Bila Anda masuk, terus Anda ditabrak dari belakang, sebenarnya yang nabrak tidak salah, gitu maksudnya. Ya, jadi karena Anda masuk, Anda sudah masuk ke hak jalan orang lain nih, hak jalannya yang sana kalau hijau loh ya. Kalau hijau, ya sebelah sana kalau hijau dia akan jalan. Dia akan nabrak Anda, buk gitu. Nah, Anda jadi kena gitu ya. Sebenarnya tidak salah. Makanya kalau ada kamera di jalan, Anda harusnya yang salah gitu. Karena Anda ngeblok perempatan. Jadi blocking intersection itu fine, bisa dikena fine kalau di luar negeri itu bisa sampai berapa ratus dolar ya. Kalau blocking intersection itu bisa kena fine, ya. Bahaya. Blocking the road itu sama dengan begal. Jadi hati-hati di luar negeri itu, misalkan ada tukang parkir nih, jalan lurus dia ngeblok Anda sampai 5 menit karena nunggu orang ini masih siap-siap untuk keluar. Ya. Itu Anda sebenarnya sedang melakukan pembegalan, pencegatan. Ya. Itu tidak boleh. Logikanya jalan lurus, kosong, tidak ada hambatan selama orang ini berjalan dengan speed limit. Ya kan? Itu diizinkan. Anda hanya boleh ngeblok dalam waktu yang sewajarnya. Ya waktunya berapa? Ya gampang tadi kita bisa lihat. Kalau kita jalan 40 km per jam, bagi 10 kali 2 kan 8 meter. 8 meter, anggap aja kita jadikan detik. Ya kan? Artinya Anda hanya bisa menyetop 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prit, jalan mobilnya. Itu sudah masih masuk akal. Ya, karena dari jarak 8 detik, 8 meter tadi, mengerem kendaraan dari sisi yang melihat Anda keluar dari parkir, untuk memberikan kesempatan dia untuk keluar, kan? Nah, itu. Jadi paling tidak ikuti angka-angka tadi. Itulah, ini saya gambarkan secara Indonesia ya. Kalau aslinya di luar negeri bisa lebih detail banget, gitu. Lebih detail. Oh, jaraknya harus sekian, harus berapa feet. Ini untuk di Indonesia, saya menyadari kondisi Indonesia, kendaraan banyak, gitu. Kalau di luar negeri jaraknya bisa lebih jauh loh. Ya, bisa lebih jauh, jarak 15 meter, 20 meter itu sudah harus lihat dan tidak boleh dia ngeblok cuma berapa detik, tidak boleh. Masuk itu cuma masuk gitu, shoot masuk, langsung jalan, tidak boleh ngerem. Gitu ya. Jadi ada kondisi namanya tidak boleh accidental braking. Nah, itu nanti detailnya bisa saya kasihkan detailnya ya. Cuma ini untuk for the sake of this first video log yang sebenarnya wawancara ini sudah pernah saya lakukan di acara MGM, Majapahit Grand Movement yang saya selenggarakan tahun 2017 di Tunjungan Plaza. Secara gamblang ya, tidak sedetail ini. Jadi sementara ini itu, maka kita harus tahu bahwa in order untuk bisa Indonesia aman, ya, mengurangi tabrakan dan sebagainya, itu harus tahu hak jalan. Oke lah, mungkin kepolisian kita menangani 200 juta, wah ya berat juga kerja mereka gitu ya. Di Amerika gaji kepolisian juga tinggi sekali ya. Di sini menurut saya biasa aja gitu ya. Jadi kasihan mereka juga ngurusi semua. Rakyat juga harus saling bantulah, sinergi dengan Polri, ya sinergi dengan rakyat. Polri juga sinergi dengan rakyat. Adakanlah edukasi. Saya minta para kepolisian, ya pihak kepolisian mengadakan edukasi seperti ini, tapi tidak mengekang seperti edukasi SIM. Sifatnya edukasi hak jalan, ya boleh secara online. Tapi harus mengambil ini, seluruh rakyat Indonesia harus mengambil. Hak jalan ini harus mengambil, sehingga mengetahui logika hak jalan itu apa. Gitu ya. Oke, saya sudahi permulaan ini. Nanti saya akan buat lebih detail dengan gambar yang bisa digambarkan di atas dengan digital dan sebagainya, sehingga sangat detail ya. Sehingga Anda bisa mengetahui, dan saya janji tidak akan membuat Anda jadi lebih bingung, tidak ya. Karena logikanya berdasarkan dari logika satu jalur ya. Dan akan lebih jelas dengan gambar dan dengan penjelasan yang lebih terstruktur. Ini saya melakukan ini kenapa? Karena saya mengalami ya, baik di Jawa, baik di Bali, saya mengalami dan sudah cukup lah, maksud saya sudah waktunya untuk dibuat video untuk mengeraskan, menaikkan persoalan ini. Entah ditonton ataupun tidak, goal saya adalah mendokumentasikan, memberikan kontribusi saya, masukan saya untuk keberlangsungan Indonesia menjadi negara yang lebih baik ya. Masa depan Indonesia menjadi negara yang baik untuk keamanan Anda dan kita semua dan anak cucu kita. Ya, oke.